Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, aku Siti Nurmalia, mahasiswa UIN Ciberjaya menjadi Cirebon jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 2 kelas A. So, di sini aku nggak sendirian, di sini aku ditemani oleh Ketua Korpri PMII. Boleh dong Kak, kenalin namanya siapa, jurusan apa, dan kelas apa? Oke, terima kasih. Siapa namanya? Siti Nurmalia. Iya. Perkenalkan, saya dari Dihar Madinah. Saya dari jurusan KPI juga ya. Semester 4. Berarti kita sama-sama KPI ya? Betul. Untuk biar lebih akrab nih Kak, enaknya dipanggil Kak Titi atau mau kayak apakah dari Korpri sendiri ada panggilan khusus nih buat manggil ketua yang tercintanya nih? Mungkin manggil Titi aja. Boleh. Oke, mungkin mulai dari pertanyaan pertama nih Kak. Kak Titi ini motivasinya itu apa sih bisa mau ikutan organisasi ini? Setahu aku juga ya, Kak Titi itu sebelumnya juga tahun kemarin itu kayak mengikuti organisasi kayak HMJ di bidang kewilayahan itu kan kalau nggak salah. Nah, kenapa sih Kak Titi bisa mau ikut organisasi ini? Oke, motivasi awal mulanya mungkin saya juga pernah merasakan menjadi mahasiswa baru ya, dan dimana mahasiswa baru itu haus akan informasi. Nah, kebetulan memang dari SMA saya sudah bergabung di ranah organisasi, jadi mungkin memang untuk melanjutkan aja di perkuliahan ya, mencari organisasi yang sekiranya nggak lepas dari apa ya karena saya belajar dari pondok juga, jadi mungkin saya mencarinya yang memang satu ranah dengan pondok saya, atau mungkin karena di KMI itu landasannya Sunnah wal Jamaah, jadi kayak masih nyambung dengan Nahdlatul Ulama gitu, seperti itu. Jadi memang awal mulanya ya karena ingin mencari mahasiswa yang masih satu ranah dengan pondok. Oh, berarti dari pondok pesantren itu kakak tuh udah ngikutin organisasi Korpri juga dong berarti ya? Belum, kalau di pondok pesantren belum mengenal PMI ataupun Kopri. Jadi mengenal PMI ataupun Kopri itu di semester 1. Oh, oke. Kakak kan sekarang semester 4 nih, mulai dari ikut ke organisasi kayak gitu dari semester awal kah atau kayak baru-baru ini? Untuk organisasi sendiri itu saya mulai dari semester 2. Itu apa namanya, open recruitment KMJ itu dari semester 2, semester 1 menjelang semester 2. Kemudian saya juga bergabung di organisasi PSI itu pada semester 1 menjelang semester 2 juga sama. Ya. Terus cara kakak ngatur jadwal buat kuliah, organisasi itu gimana sih? Apalagi sekarang kan udah semester 4 tuh. Apakah nggak bentrok dengan jadwal organisasi lainnya atau dengan tugas-tugas kayak tugas kelompok, individu gitu-gitu? Iya, mungkin balik lagi ke diri sendiri, cara manajemen waktunya seperti apa ya. Mungkin kalau saya sendiri karena apa ya, jadi nggak setiap hari itu berorganisasi gitu kan, tapi kan ada waktu luang untuk mengerjakan tugas itu tetap nomor satu gitu, karena memang tujuan kita masuk kuliah ya kuliah organisasi. Oke, berarti balik lagi ke diri masing-masing ya, kayak profesionalitas kita ya. Yang penting kita bisa ngatur organisasi sendiri, dengan kuliah sendiri. Jadi biar nggak terlalu ke organisasi lah atau terlalu fokus ke kuliahan lah. Ya, intinya balance lah antara organisasi dengan tugas kuliah. Itu keren sih Kak, aku akuin. Karena nggak semua orang bisa kayak gitu kan, yang kadang kayak ikut organisasi tapi dia kayak cuma diem aja, nggak ikutan banyak kegiatan. Jadi maksudnya kayak pasif gitu ya gitu. Betul, jadi kebanyakan orang yang kalau mikir kalau anak organisasi itu ya ada salah satunya yang mesti korban atau terbengkalai, padahal ya tiap hari gitu kita di organisasi banyak waktu luang untuk mengerjakan tugas gitu. Apalagi kan biasanya kalau mahasiswa itu kebanyakan tugas kelompok ya, jadi yang penting kitanya bisa ngatur waktu aja, menyesuaikan aja seperti itu.
jadi jangan terlalu diambil pusing. Oh, berarti kalau kayak gitu juga dapat support dari teman-teman di kelas juga ya, kayak mereka ngasih tahu kalau ada tugas, jadi Kak Titi dulu nggak ketinggalan tentang tugas-tugas gitu. Ya sebenarnya ketinggalan mah sering ya, cuman yang penting dari kitanya tuh ada Bisa kemauan, belajar juga ya gitu. ada kemauan untuk kayak basa-basi lah minimal ini tugas apa namanya Ada mau tugas kapan lah ya. dikerjain gitu, misalkan ada tugas kelompok mau kapan dikerjain gitu, nanti penyesuaian waktu aja gitu. Tapi kalau misalnya suatu saat ada yang kayak harus ini hari ini tuh harus rapat nih, tapi tiba-tiba teman kelompok tuh bilang kayak hari ini bisa rapat doang, hari ini bisa udah kelompok bisa nggak gitu. Kayak Kak Titi milihnya dari ke rapat atau ke udah kelompoknya gitu. Ya mungkin pertanyaannya kalau bentrok ya, kalau bentrok antara organisasi dengan tugas kuliah itu Iya, betul. kira-kira tanggapannya gimana gitu. Mungkin kalau dari diri aku lebih mementingkan tugas kuliah dulu, rapat ya mungkin urusan dua lah, urusan kesekian gitu, bukan kesekian, kalau kesekian kebanyakan ya mungkin urusan nomor dua gitu. Jadi kayak intinya yang penting kitanya komunikasi aja sama yang lainnya gitu. Sesuai kayak jurusan kita ya guys, komunikasi. So, Jadi kita kayak karena tuh kuliah tuh emang karena mau kuliah bukan karena organisasi aja, jadi kita juga harus mementingkan kuliahnya. Terus mungkin juga kalau rapat tuh kan mungkin biasa ada apa namanya yang biasa itu notulensi gitu. Iya, Jadi kita juga bisa mengetahui isi rapatnya itu dari notulensinya tersendiri gitu. iya betul. Kalau gitu awal kakak mulai ini kan dari pondok ya. Kalau misalnya waktu saat open recruitment itu, apakah kakak pengen awalnya tuh cuma ikut-ikutan doang kayak FOMO, atau apakah kakak ini emang bener-bener pengen gitu? Ya, kalau dibilang FOMO mungkin enggak ya, karena jujur saya ngajak teman-teman saya untuk bergabung di organisasi itu karena apa ya, kayak kitanya untuk mengenalkan organisasi ini ke teman-teman ya, misalkan karena sebelum open recruitment itu saya mencari-cari tahu terkait organisasi ini seperti apa, dan dari situ saya mulai tertarik di organisasi itu. Akhirnya saya mengajak teman-teman saya untuk bergabung, dan ya banyak juga yang bergabung seperti itu. Berarti emang kalian itu emang gampang ya untuk berkongsi, jadi banyak orang-orang yang pengen tertarik atau kayak oh my god ternyata orang tuh bisa ya kayak ngajak kita tuh, jadi lumayan tertarik, banyak yang join gitu. Kalau kayak gitu boleh tahu nggak sih kita tuh organisasi PMI atau Korpri ini tuh apa sih, terus dia tuh cara kerjanya gimana, atau organisasi itu buat apa gitu? Oke, kita masuk ke pengenalan organisasi PMI itu seperti apa ya. Nah, jadi PMI itu Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Apa namanya, organisasi eksternal yang dimana cakupan atau relasinya itu banyak sekali, sangat luas. Nah, organisasi itu berlandaskan dari Ahlussunnah wal Jamaah, di mana masih keterkaitan dengan Nahdlatul Ulama. Nah, ada yang namanya kopi. Kalau saya sendiri itu memang bergulat di kopinya itu ya. Kopi itu adalah Korps PMI Putri. Nah, dimana itu tuh masih di dalam naungan PMI. Korps PMI Putri itu tuh masih pimpinan perempuan. Jadi di situ tuh mengajarkan bahwa kepemimpinan itu bukan hanya dipegang untuk laki-laki, tapi perempuan juga punya hak, punya kesempatan untuk berkembang seperti itu. Kalau gitu aku nih pernah sempet gitu ya lihat di Instagram kayak ada berita nih, ada demo gitu kalau nggak salah ya dari pemerintah, ada yang melakukan apa ya, pelecehan seksual gitu ke mahasiswa atau perempuan lah intinya ya. Itu tuh kayak ada mahasiswa dari UIN atau mungkin dari organisasi Korpri ini itu ikut demo, itu tuh kayak maksudnya gimana sih Kak? Iya, karena itu melecehkan nama baik perempuan. Kan itu namanya pelecehan seksual. Nah, kita sebagai perempuan itu kayak woman support woman. Jadi kita nggak terima kalau teman sejenis kita atau sahabat sejenis kita itu dilecehkan. Jadi makanya kita bergerak, kita mengambil keputusan untuk bukan mendemo sih, lebih ke Menyuarakan ya, pendapat kita kalau itu nggak terima kalau misalnya ada perempuan lagi dilecehkan kayak gitu, apalagi sama orang yang berkuasa gitu ya. betul. Oke, betul.
Kalau gitu selama kakak ngadain orientasi itu pernah nggak sih ngerasa kayak capek atau kayak muncul rasa kayak undahan terus kayak aduh orang-orang ternyata susah ya buat diajak bareng-bareng kayak buat ikut rapat atau kayak mereka banyak yang bolos, itu pernah nggak sih rasanya kayak gitu? Sebenarnya namanya juga manusia ya, manusia punya titik lemah atau biasanya masing-masing. Tapi kalau mungkin balik lagi ke diri sendiri, tergantung prinsip kita menjalannya seperti apa. Kalau kitanya menjalannya lebih ikhlas dia salah ya pasti bakalan ketemu gitu jalannya. Jadi kita pasti ada aja gitu untuk merasa bangkit lagi gitu seperti itu. Jadi balik lagi ke prinsip kita ya, kalau untuk sampai dan kalau terus bagian itu manusia bukan manusia, semua orang juga pasti punya kekurangan masing-masing gitu. Tapi bagaimana cara kita bangkit lagi dari kelelahan itu. Oke, mungkin ini ya Kak, kayak misalnya ada emang mungkin ada beberapa anggota yang bikin capek, tapi ada beberapa juga anggota yang tinggal jadi semangat, pengen terus maju, pengen terus bantu jadi berkembang gitu. Iya betul, karena memang yang pertama itu tanggung jawab dan rasa cinta kita terhadap organisasi tersebut. Kalau boleh tahu nih, awal kakak bisa jadi ketua tuh gimana sih? Kayak tiba-tiba ditunjuk kah atau emang mengajukan diri gitu? Sebenarnya karena keputusan bersama ya, misalnya mufakat gitu kan. Jadi mungkin alhamdulillahnya saya kalau dipercaya menjadi ketua gitu kan, walaupun memang hubungannya belum maksimal, tapi mereka memandang saya seperti dia. Mungkin saya bisa gitu, dan alhamdulillahnya saya bisa menjalankan semuanya gitu ya, dengan ikhlas dan lillah ta'ala seperti itu. Mungkin karena kita juga udah mengikuti organisasi itu dari semester awal ya, tadi orang-orang tuh melihat kayak kita kayak oh my god, orang ternyata dia tuh sangat berpotensi ya dari cara kerjanya atau kayak gimana, jadi orang-orang tuh mau memilih Kak Titi sebagai ketua. Iya, kurang lebih seperti itu. Oke Kak Titi, mungkin cukup segitu aja kali ya wawancara kita mengenai Korpri atau organisasi PMI ini. Semoga kalian yang barangkali mau berminat, mau join ke organisasi ini bisa makin terbuka, makin kayak berpikir, oh organisasi ini ternyata bagus ya, pengen nih join, bisa lah guys, langsung join aja ke organisasinya tim bersama Kak Titi ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.